Selamat pagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Balue Service. Kali ini saya mendapatkan motor yang remnya seret seperti ini. Nah, kalau ini ditarik seperti ini, nah tanpa saya putar dia udah berputar sendiri rodanya. Oke, ini kenapa masalahnya? Mari kita ulas sampai selesai. Tapi sebelum itu, saya butuh bantuan kalian untuk tekan tombol subscribe dan lonceng, karena saya tidak bisa subscribe diri sendiri. Oke bosku, lanjut. Mari kita buka bersama-sama dan menyaksikan bagaimana caranya melepaskan baut dari as roda ini. Oke bosku, ini saya pakai kunci shock 17, dan untuk yang bagian sebelahnya itu kunci 12. Nah, ditahan seperti itu lalu diputar. Nah, setelah terbuka tinggal diketok-ketok dikit, jebret-jebret, nah, tinggal tarik. Setelah as rodanya dikeluarkan, kita tinggal tarik aja rodanya. Nah, seperti ini, oke bosku. Nah, itu nggak bisa dibuka ya, ini keras sekali. Nah, ini saya coba buka dulu. Di sini saya coba congkel pakai kunci atau obeng min sambil saya dongkrak pakai tangan, barangkali bisa. Dan ternyata ini masih cukup keras. Biasanya kalau baut remnya dikendorin itu bisa membuka rumah dari kampas remnya. Ini udah saya lepas tapi tetap nggak bisa, nggih bosku. Ini saya coba lepas selingnya atau kabel remnya, dan ini saya coba lepas juga kabel speedometernya supaya nanti lebih memudahkan untuk membuka rumah kampas remnya. Nah, ini cukup diputer pakai tang seperti ini, diputer ke arah kiri sampai murnya terlepas. Oke bosku, itu kabel speedometernya sudah terlepas. Ini saya mau mencoba untuk mencongkelnya pakai obeng min sama cukit ban. Nah, seperti ini. Dia masih tidak mau, dia masih nempel sama bosnya atau sama tromolnya. Ini cukup keras sekali, guys bosku. Ini sangat jarang sekali terjadi. Sekalipun terjadi, ya seperti ini. Nah, karena saya rasa cara seperti itu tidak bisa, saya coba untuk membuka pengaitnya terlebih dahulu. Dibuka semua. Setelah dibuka, lalu saya menggunakan cara lain, bagaimana supaya rumah dari kampas ini bisa terlepas. Karena kalau tidak terlepas, percuma, tidak bisa diperbaiki. Karena yang mau kita perbaiki adalah masalah rem.
yaitu remnya tadi yang seret. Nah, sekalipun dia bisa ngerem, dia nggak mau kembali lagi. Nah, ini bosku, mur dan bautnya sudah terlepas, tinggal dicongkel aja. Sebenarnya harusnya dibuka pernya terlebih dahulu, tapi supaya lebih cepat langsung dicongkel aja pengaitnya. Nah, seperti ini. Setelah itu ada ring tipis. Nah, ring ini juga ada giginya. Lalu kita lepaskan pernya. Oke bosku, di sini saya coba ketok-ketok dikit pakai obeng ya, seperti ini, supaya bisa melonggarkan area dalam pada kampas remnya. Kemudian setelah itu saya coba congkel lagi seperti ini, kanan kiri berlawanan arah, supaya dia nariknya bisa bebarengan. Nah, ini sudah saya coba seperti ini, dia masih belum mau dikeluarkan. Kalau misalkan ini saya paksa, nanti bisa-bisa malah rumah dari kampas remnya yang ambrol. Jadi di sini saya pukul lagi bagian bos dari kampas remnya. Nah, dipukul seperti ini. Saya ingin melonggarkan bagian dalamnya. Nah, setelah saya coba pukul seperti ini, saya congkel lagi. Ini proses pemukulannya sampai dikira-kira udah mentok bosku, karena di bagian dalam tromolnya itu ada penahannya atau ada batasnya. Di sini saya masih memukul bagian bosnya. Saya beranggapan bahwa inilah penyebab utamanya. Jadi saya pikir ini dulu yang saya longgarkan. Nah, setelah terasa sudah selesai, tinggal dicongkel seperti ini, maka dia akan terlepas. Nah, seperti ini bosku. Kalau kalian memiliki problem yang sama seperti ini, kalian bisa coba cara seperti ini. Seperti yang bisa dilihat bosku, itu bosnya sangat berkarat sekali. Mungkin motor ini kurang perawatan atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, ini saya ketok kembali supaya bisa memudahkan melepas kampas remnya. Nah, untuk kampas remnya itu kenapa terbuka? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa di dalam tromol itu ada pembatasnya untuk kampas rem. Jadi untuk kerusakan seperti ini itu tidak masalah, kampasnya masih bisa dipakai. Nah, itu keras sekali bosku. Saya coba putar pakai tang aja nggak bisa dia. Ini harus dipukul seperti ini. Tapi mukulnya cukup dipegang aja seperti ini bosku. Jangan ditaruh di bawah, supaya rumah kampas remnya itu aman, tidak hancur Nah, ini udah mulai keluar, tinggal kita putar-putar sedikit pakai tang. Ini penampakannya bosku. Ini yang bikin masalah remnya seret. Nah, kurang lebihnya seperti ini Oke, setelah semuanya terbuka seperti ini, tinggal dicuci bersih semuanya sampai bersih. Lalu jangan langsung dipasang, jadi dikasih gemuk dulu atau dikasih
stempel dulu supaya licin, supaya tidak karatan lagi. Oke bosku, ini untuk kampas remnya saya lepaskan dulu pernya. Ini supaya mempermudah proses pembersihannya, atau kalau ketika dicuci pakai BBM bukan pakai sabun, pakai BBM aja nggak apa-apa, nggak bakalan bikin los remnya. Oke bosku, jangan lupa bagian tromolnya juga dibersihkan seperti ini sampai kinclong, supaya pengeremannya nanti lebih pakem. Untuk pembersihannya bagian tromol tinggal disemprot aja pakai kompresor. Nah sekarang kita rakit kembali pengaitnya. Nah untuk yang satu ini adalah bagian dari kabel speedonya, kabel speedometer itu adalah pengaitnya kecil. Nah itu ini masih berfungsi bosku. Untuk speedometernya sangat jarang sekali motor tua seperti ini speedometernya masih berfungsi. Nah seperti yang saya katakan sebelum pemasangan, lebih baik dipasangi stempel seperti ini ya sampai merata, supaya nanti tidak terjadi karatan lagi. Atau pakai oli juga bisa, cuman
Saran saya yang jauh lebih bagus adalah pakai stemped. Ini untuk bagian bos dari kampasnya juga dikasih stemped nggih bosku. Setelah dikasih stemped semua, ini kita coba pasang dulu, diputar-putar, lalu keluarkan lagi, terus dikucek-kucek seperti ini, terus dikeluarkan lagi. Nah, kalau udah rasa enteng, baru kita pasang komponen-komponen yang lainnya. Untuk soal penanganan itu mudah sekali nggih bosku. Kalau masalahnya seret seperti ini, masalahnya dari bosnya bukan dari kampas remnya, tidak perlu melakukan penggantian. Cukup dibersihkan, kalau perlu diamplas sampai halus, kemudian dikasih grease atau stemped, lalu dipasang kembali, beres. Tidak bakalan seret. Tapi kalau yang bikin seret adalah dari kampasnya, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi kampasnya itu terlepas, bagian itunya ya, bagian asbesnya atau apa ya bahannya. Nah, untuk yang kedua, bisa melakukan penggantian jika kampasnya terlepas. Tapi jika tidak terlepas, tidak usah melakukan penggantian. Cukup dikasih stemped aja pada bagian bosnya. Yang terpenting jangan pernah sampai lupa nggih bosku. Kalau kita memperbaiki sesuatu, jangan sampai menimbulkan penyakit yang baru. Oke bosku. Nah, ini kita pasang dulu, kita cari posisi yang pas. Ini ring pengaitnya nggih bosku. Nah, ini saya kebalik, harusnya yang dipasang dulu adalah pernya. Nah, jadi ini saya keluarkan dulu, kemudian saya pasang pernya. Cukup seperti ini, lalu pasang kembali ringnya. Nah, yang terakhir pasang pengaitnya seperti ini, menyesuaikan kondisi dari kampasnya. Kalau kampasnya masih tebal, ini pengaitnya dipasangnya standarnya aja. Tapi kalau kampasnya udah mulai tipis, ini dirubah sedikit posisinya supaya nanti saat pemasangan murnya itu tidak terlalu dalam. Nah, untuk masalah yang bengkok ini cukup di bengkokin lagi, pakai tang aja udah bisa. Nah, caranya cukup dijepit pakai tang seperti ini, lalu diongkek. Nah, sampai dia terbuka seperti ini. Nah, ini cukup segini dulu, nanti kita menyesuaikan lagi sama mur remnya. Jika kalian ada pertanyaan seputar masalah motor atau masalah rem tidak pakem, remnya seret, remnya tidak mau kembali, ataupun masalah-masalah yang lain, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke bosku, sekarang kita pasang pengaitnya seperti ini. Kita cari posisi pasnya, jadi ini menyesuaikan dengan kampas remnya. Jadi cara masangnya cukup didorong aja, nggak perlu diketok.
Nah, ini aja kita dorong udah masuk. Nah, kalau perlu ketok dikit aja lah. Nah, setelah masuk merata seperti ini, sekarang kita pasang pernya. Nah, caranya cukup mudah, nggih. Pengait dari remnya cukup ditarik ke atas sedikit, lalu kita tarik pernya seperti ini. Nah, dia nanti akan menyesuaikan sendiri, nggih, bosku. Nah, seperti itu. Ini udah gak bakalan lepas ini pernya. Nah, untuk bagian gear speedometernya kita kasih grease seperti ini, nggih, bosku. Karena ini grease tahan panas. Sebenarnya pakai stempet pun tidak masalah. Nah, dikasih grease secukupnya, nggih, bosku. Setelah itu kita pasang kembali kampas remnya. Oke, bosku, jangan lupa bagian dari besi-besi ini kalian kasih grease seperti ini, karena di sini biasanya juga kering. Ini diolesi pakai grease atau stempet seperti ini, nggih, bosku, supaya saat proses pengereman nanti dia lancar, dia pengeremannya bisa normal kembali. Nah, oke, bosku, ini kampas remnya sudah terpasang, semua komponen-komponennya sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang pernya. Nah, seperti ini. Nah, wah, ini udah enak sekali, nggih, bosku. Remnya udah bisa kembali normal. Wah, ini udah mantap sekali ini. Oke, bosku, setelah dirasa udah pas setelannya, kita pasang ke tromolnya, lalu rodanya kita pasang kembali dan kita rakit kembali motornya. Nah, ini tinggal pasang asnya aja, diketok-ketok dikit, jebret sampai dia masuk. Nah, tinggal dilurusin aja sama bolongannya, anjay, bolongan. Nah, sedikit informasi, nggih, bosku, untuk tipe shock breaker seperti ini, pemasangan asnya mau dari kanan atau mau dari kiri, cara memasukkan asnya itu bebas. Kenapa? Karena ketika nanti ada saatnya penggantian ban dalam gitu, nggih, misalnya ini mau dikeluarkan lewat kanan atau kiri pun tetap harus dikeluarkan semua rodanya, tidak bisa hanya satu mur saja yang dilepas. Beda dengan motor yang sudah menggunakan bottom seperti Supra, Grand, seperti itu, nggih, bosku. Nah, kalau itu bisa menyesuaikan posisi dari asnya. Kalau ini tidak bisa, mau kanan mau kiri tetap harus dikeluarkan semua. Oke, bosku, ini adalah langkah terakhirnya, yaitu pemasangan baut pengaitnya, oke, yang
ini kita pasang sampai benar-benar kenceng supaya gearnya nggak gampang rusak atau giginya itu nggak gampang ompong ya. Kalau ompong dia nanti ngeremnya malah los, direm malah yang gerak cuman pengaitnya aja. Nah seperti ini, lalu kita kencangkan ya bosku. Setelah selesai dikencengin, ini tinggal kita pasang kabelnya sama murnya. Ini saya ongkek lagi karena murnya yang tadi saya coba pasang itu tidak mau masuk bosku. Jadi ini saya ongkek lagi. Gimana caranya supaya murnya bisa masuk? Nah seperti ini. Jika udah benar-benar longgar, tinggal proses pemasangan. Untuk kalian para penonton yang masih baru bergabung di channel saya, tolong tinggalkan jejak kalian di sini bosku. Caranya gampang, tinggal subscribe aja. Subscribe itu warnanya merah di sebelah kanan bosku. Tinggalkan subscribe, tinggalkan jejak kalian di sana. Terima kasih banyak. Dan untuk penonton setia saya dimanapun kalian berada, saya tidak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu bosku. Saya benar-benar terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini sampai sejauh ini, menonton video-video saya, membagikan video-video saya, memberikan like dan komen. Saya benar-benar terima kasih bosku. Karena kalian, channel saya ini bisa berkembang. Bosku, tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika video-video saya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Balue Service. Ciao.